Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada siang ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ahmad Riyad, UB PhD. Beliau banyak berkecimpung kesehariannya di PSSI, dunia perbolaan, persepak bolaan seluruh Indonesia, insya Allah banyak kenal. Dan di dunia advokat juga banyak kenal, dan banyak di mana-mana organisasi banyak yang banyak mengenal Bapak Riyad. Saya akan menyapa dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Riyad. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Iya. Kelihatan segar bugar nih Pak Riyad. Diberi kesehatan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sekarang ini yang paling mahal kan kesehatan. Sehat. Betul. Ya enggak sekarang ya, dari dulu yang paling mahal sehat. Betul. Apa konsepnya apa Pak untuk sehat itu? Sebetulnya saya ini nggak punya konsep untuk sehat, ya mengalir saja. Mengalir saja ya. Kalau mau dibilang normal ya kita kurang normal karena di jalannya di luar rumah lebih banyak daripada di rumah, kan nggak normal berarti. Betul. Ya. Tapi alhamdulillah dikasih sehat Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Yang penting hati gembira, Mas. Betul. Lepas hati gembira, insya Allah sehat ya. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol ini Pak Riyad melihat bola ini kegiatannya sudah lama sekali ini, mungkin sudah puluhan tahun ini. Bisa ceritakan barangkali apa kok bisa cinta dengan perbolaan, persepak bolaan termasuk PSSI Pak Riyad? Enggak, jadi awalnya dulu ya saya berkecimpung di bola ini karena ada klub di kampung saya. Yang didirikan keluarga saya zaman kakek saya, namanya Sinar Harapan dan Masyarakat Tulangan. Oh gitu. Ya, dari situ sampai saya naik terus ngurus SSB ke Sidoarjo. Iya. Tingkat Sidoarjo saya ketua harian PSSI Persida dulu ya, masih Persida. Waktu itu masih kuliah Pak ya, masih remaja. Ya. Enggak, PSSI Sidoarjo saya sudah lulus kuliah. Tapi sebelumnya di Sinar Harapan masih kuliah. Iya. Terus saya menikmati segi organisasinya sebetulnya dan kelompok umur. Saya dulu paling senang kelompok umur. Terakhir saya megang kelompok umur itu U15 Jawa Timur. 3 kali berturut-turut juara di Jakarta. Wah, hebat sekali Pak. Jadi yang saya hobi itu di organisasinya dan di kelompok umur. Kalau yang dewasa itu sudah di luar jangkauan saya biasanya. Saya senang di kelompok umur dulu, saya hobi. Iya. Nah, kalau di PSSI Pusat nih Pak Riyad sebagai apa Pak? Mulai saya tahun berapa? Di Pusat itu saya terlibat di pusat itu mulai ada gonjang-gonjing menurunkan Nurdin Halid. Oh iya. Ya, itu mulai saya masuk di komite banding FIFA. Oh, gitu. Komite banding pemilihan FIFA. Iya. Dari situ saya selesai itu saya jadi wakil ketua komite banding PSSI. Sampai sekarang Pak ya? Sekarang ini saya di eksekutif komite PSSI. Oh, iya. Esko PSSI di Kongres 2019 kemarin. Gitu ya. Terus kalau di Jawa Timur sendiri PSSI sebagai apa? Saya di Jawa Timur sebagai ketua PSSI Jawa Timur. Iya. Namanya ASPROF, Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur. Oh gitu ya. Sifatnya asosiasi. Memang banyak olahraga sepak bola ini kalau zaman saya dulu. Iya. Sampai juga mesti mengalami waktu kecil. Betul. Olahraga yang dilarang sama orang tua dulu. Iya. Kita lihat di desa-desa itu dimarahi orang tuanya, dijemput ke lapangan, pulang. Kambingnya belum dipelihara, ininya belum ke kandang, belum apa-apa, dimarahi lah. Sembunyi-sembunyi dulu. Betul. Tapi lihat fenomena 10-15 tahun terakhir ini, orang tuanya bawa mobil, ngantar anaknya latihan. Dulu nggak ada. Betul, Pak. Olahraganya orang nggak mampu. Kalau dulu. Bahkan dulu, saya punya cerita menarik ini. Sudah dia jadi pemain profesional sekarang. Mungkin sudah pensiun sekarang dia. Saya perintahkan makan enak. Ini masih umur 14 tahun. 14 tahun. Ayo makan yang banyak ya. Saya bilang gitu. Dia bahasa Jawa. Ke saya bahasa Jawa kromo. Tenang Salma. Atau enggak boleh orang tua saya. Loh, kaget saya. Disuruh makan yang banyak kok enggak boleh. Oh gitu. Kenapa? Nanti adik saya enggak kebagian. Iya. Sampai sejauh itu pemain bola kita yang dulu kalau dibuka sejarahnya pasti ketemu semua bahwa dari ekonomi lemah pemain bola dulu. Jarang sekali mungkin ada 1-2 yang beruntung secara ekonomi, tapi yang lainnya sepengetahuan saya tidak beruntung secara ekonomi.
jadi sambilan. Iya. Sekarang ini mulai orang tuanya awal, walaupun segi negatifnya ada pada saat dikawal orang tua. Jadi iurannya lancar, semua lancar, SSB-nya sehat, tapi pelatih-pelatihnya tidak mandiri total. Betul, ya. Karena terpengaruh. Ini kalau nggak dimainkan, orang tuanya kadang nyumbang banyak, kadang kontribusi sama SSB-nya banyak, tapi nggak dimainkan. Ini terjadi seperti itu. Makanya saya sampaikan boleh seperti itu, boleh untuk ngangkat klub, ngangkat SSB, tapi harus ada kompetisi lapis A, lapis B. Lapis A yang benar-benar anaknya profesional bagus, potensi. Lapis B yang sekedar ini hiburan dan olahraga agar anak nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Dan harus ditampung tetap. Bola itu pasti tetap nggak boleh kita anti orang punya duit, anti jangan, nggak bisa, tetap harus diakomodir. Akomodirnya itu apa? Yang satu memang benar-benar, yang satu lapis 2-nya ini memang anak-anak yang secara ekonomi tadi mampu, kontribusinya pada SSB-nya tinggi, sehingga SSB-nya bisa ikut kompetisi kemana-mana. Saya sampaikan dulu di Asprop baru pusat kasih kompetisi 2, kelas A, kelas B SSB-nya. Umur 14, 14A, 14B, umur 13, 13A, 13B. Biar ada lapis 2 kan banyak kadang-kadang, Mas. Betul, Pak. SSB itu bisa mengeluarkan tiap kompetisi, bisa mengeluarkan tim, bisa 5-6. Karena kan ratusan kadang-kadang satu SSB. Lah kompetisinya cuma satu tim. Nah ini yang nggak bisa nampung. Harus ada A, B, C kalau perlu. Karena banyak peminat itu. Banyak. Tapi dan harus ini. Anak-anak sekarang kalau nggak diarahkan ke olahraga mau kemana? Kalau ngomong-ngomong masalah boomingnya persepak bolaan ini, Pak. Sejak tahun berapa sebetulnya mulai dikejar sama 90-an. Begitu televisi terbuka semuanya, televisi swasta, siaran sepak bola terbuka, berapa gaji pemain semua naik, kontrak-kontrak sudah pemain Indonesia saja 1 miliar. Ada 2 miliar tahun-tahun 2000-an itu 97 naik ke atas itu sudah segitu. Sedangkan dulu jangan lagi pakai bayaran. Masuk di cadangan aja Persibaya sudah luar biasa rebutannya dulu. Masih ada dulu di Persibaya digaji? Nggak ada dulu. Persema, kebanggaan daerah, ya mungkin dijadikan pegawai nanti PDAM, jadi di Pemda, seperti itu kan? ASN gitu, Terus ngobrol-ngobrol ini tentang PSSI Jawa Timur, Pak. Nah, ini di tengah pandemi COVID-19. Apa yang dilakukan? Apakah tetap latihan rutin atau bagaimana, Pak? Ini PSSI Jawa Timur itu kompetisi Liga 3 yang berapa tahun Jawa Timur alhamdulillah dapat penghargaan dari pusat ke Asprop terbaik. Secara administrasi, secara kegiatan. Itu membuat beban berat sebetulnya karena di pandemi ini mau Liga 1 diputar, otomatis Liga 3 ini kesempatan orang klub ada 80 lebih klub di Jawa Timur anggota Liga 3. Itu kalau kita putar kompetisi itu 50-an kira-kira ikut biasanya. 50. Nanti gantian. Dari 50 itu mau kita nanti rapatkan bagaimana ini. Tentunya protokol ya. Kita tetap apapun siap kompetisi tapi pemerintah nanti bagaimana. Kalau pemerintah mengizinkan silakan go ahead Surabaya, Jawa Timur ya jalan. Tapi jangan zona merah, zonanya macam-macam. Kita tetap mementingkan kesehatan di atas segalanya. Betul. Apapun demikian, putusannya tetap harus diputuskan bersama. Sehingga dalam waktu dekat, PSSI Jawa Timur akan bikin meeting virtual dengan anggota. Bagaimana? Ayo minta musyawarah. Asasnya semua ini musyawarah. Tapi kalau latihannya masih jalan ya? Masing-masing jalan. PON termasuk jalan. PON 2021. PON ini harus ditunda. Tapi tim kita tetap latihan. Persiapannya sudah matang ya? Latihannya kapan itu kalau waktu lagi keruh Surabaya, latihan di rumah. Dipantau lewat Zoom latihannya berapa menitnya ini semua. Nanti bersama uji tetap karena ini membawa nama Jawa Timur. Betul. Ya ditunda ini ada negatif ada positifnya. Otomatis pembiayaan membengkak. Ya, tapi persiapan lagi lebih matang. Nah, kalau di Jawa Timur ini kan ada 38 kabupaten kota, Pak. Apa semua kabupaten kota itu ada persepak bolaannya atau ada yang ada semua ya? Tiap kabupaten kota ada yang namanya ASKAP,
asosiasi kabupaten, ada ASKOT, asosiasi kota, semua punya. Bahkan ini sudah terverifikasi, SSB-nya sudah ratusan masuk, seluruh Jawa Timur, hampir semua ada. Sehingga pada saat Jawa Timur mendapat bantuan program dari PSSI dan Jerman, pemerintah Jerman membantu 1.400 pelatihan untuk Jawa Timur. PSSI menerima Jawa Timur, karena Jawa Timur ini barometer sepak bola nasional terbesar. Liga 1 ya di Jawa Timur, Liga 2 ya Jawa Timur, Liga 3 Jawa Timur terbesar. Artinya Jawa Timurnya cukup dipandang. Pelatih-pelatih dari program dari Jerman ini saya distribusikan tiap kabupaten harus ada pelatihan dari guru-guru olahraga. Sudah berjalan tapi berhenti kemarin, ada goncang-gancing PSSI berhenti dulu. Tapi sudah 300 lebih lah sudah yang terprogram waktu itu. 80% disubsidi oleh Jerman. Biayanya 20% oleh masing-masing biayanya. Dapat lisensi D. Saya utamakan guru-guru SD, guru olahraga, karena di daerah itu yang berperan penting adalah guru-guru olahraga di SD untuk ngajari anak-anak ini biar programnya jelas. Kita punya potensi banyak sekali. Berarti ada komunikasi dengan guru SD ini, Pak? Iya, kita wajibkan ASKAP itu kan dengan Pemda biasanya. Dengan Pemda, dan dia dibiayai oleh Pemda. Karena bukan profesional ya. Dibiayai Pemda kegiatannya, maka kerjasama dengan Pemda saya sampaikan. Pak, saya dengar ada rencana mau ada kejuaraan nasional yang akan ditaruh di Surabaya ya. Untuk apa? Piala Dunia. Piala Dunia, betul. Piala Dunia. U20 ya. Itu gimana, Pak? Kapan rencananya? Siap. Siap ya. Ya 2021 ya. Kalau kesiapan gedungnya gimana kira-kira? Sudah verifikasi. Nanti terakhir dari FIFA mau turun lagi. Jadi terakhir dari FIFA dan PSSI akan keliling. Venue-venuenya Stadion Gelora Bung Tomo. Kalau Jakarta sudah pasti. Kan harus ada 5 stadion, nanti Solo dan Jogja kalau nggak salah 5 atau 6 lah nanti. Berarti dari FIFA nanti akan datang untuk, yang jelas Surabaya sudah di-approve, sudah oke Surabaya, dan pemerintah Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim sangat welcome dan siap mendukung total. Langsung dibenahi stadion, semua dibuat profesional, dikasih kursi yang by name, by nomor, ada semua. Insya Allah mungkin tercapai ya, berarti untuk Insya Allah, alhamdulillah Surabaya harus dapat. Berapa peserta rencana, Pak? Nanti terakhirnya ada 3. Nanti terakhirnya di 2000 Desember nanti baru fix-nya. Desember ya. Kalau 6 stadion, tiap stadion 4 berarti berapa? 6 kali 4. 24 ya. Seperti itu, nanti lihat perkembangannya masalah itu. Itu kalau dunia berarti semua negara akan mengirimkan utusan, Pak? Yang terbaik mungkin ya. Bahkan saya melihat Risma waktu itu Gubernur siap kalau bisa pembukaannya di Jawa Timur, di Surabaya. Gitu ya. Nggak semuanya di Jakarta biar tahu. Karena Jawa Timur dekat sekarang, kita main dengan Solo dekat, dengan Jogja sudah jadi dekat. Betul. Dengan Bali sudah jadi dekat, sudah dihitung semuanya. Nah, untuk persiapan PON sendiri 2021 kan tentunya Jawa Timur juga harus ambil peran juga. Gini, PON itu adalah produknya KONI. Jawa Timur hanya menyiapkan pemain dan pelatih, fasilitas semua dari KONI. Uang harian, uang latihan, semua dari KONI semua. Nah, tapi tetap kan menyiapkan pasukan aja. Pasukan ya. Melatih pasukan standar kita bikinkan. Pengawasan kita berikan pada latihan dan semuanya, program semua kita, biaya KONI semua. Berarti diambilkan pemain-pemain terbaik ya di Jawa Timur ini ya. Sudah jalan ya. Itu ya. Terus apa lagi, Pak, kira-kira di dalam Piala Dunia itu nanti kira-kira apa Piala yang Dunia ini akan meningkatkan generasi kita ke depan biar tahu bahwa dia kalau baik, latihan baik, olahraga baik, bisa berprestasi seperti itu, bisa untuk segala-galanya. Dan ingat, dengan adanya kita jadi tuan rumah, otomatis slot ikut serta.
Iya, gitu ya. Iya. Dan pada sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini baru ikut Piala Dunia, Mas. Dan dampak kepada semuanya tentunya. Kepada semuanya. Masuk sektor ekonomi, sektor pariwisata, di bola itu kan luas, Mas. Iya. Di bola itu kalau kita ngomong organisasinya luar biasa. Luar biasa. Dari semua partai ada, dari semua agama ada, dari semua profesi, mulai sing nganggur sampai sing super sibuk ada semua di sepak bola itu. Gitu ya. Mau ngurusi waktu dia apa? Satu, bola berprestasi. Jadi sebagai media komunikasi, sangat diperlukan sekali Mas. Dan memang disitulah letak persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada olahraga seperti sepak bola. Yang orang Irian Jaya main di Aceh, Aceh nanti geruduk ke Papua, orang Manado main di Surabaya, Surabaya main di Makassar. Olahraga apa Mas yang keliling gitu? Walaupun ada terjadi bentrok penonton wajar ya. Wajar ya. Ada masalah itu wajar karena kedewasaan aja. Kedewasaan. Lambat laun di Liga Inggris juga terjadi bentrok, di Liga Italia terjadi bentrok, kerusuhan juga ada. Tergantung kesiapan panpel, kesadaran masyarakat. Kalau mau ditingkatkan masalah kesadaran, bangsa Indonesia sudah punya modal yang luar biasa. Modal budi pekerti itu bangsa Indonesia ini sing sopan santun unggah-ungguh paling banyak di sini, tinggal dipoles saja harusnya. Persaudaraan di sini. Berarti ini perlu adanya sinergi dengan pemerintahan, baik sangat provinsi, pemerintah wajib hadir di semua lini ini. Termasuk promosi ya tentunya. Termasuk promosi wisata. Sektor ekonomi gini aja, kalau ada pertandingan sepak bola di Gala Desa gitu aja. Sepak bola di Gala Desa, Mas. Berapa yang jual kacang, berapa yang jual minuman, putar semua aja. Putar semua. Ekonomi real. Ekonomi real. Misalnya mungkin berputar. Salah satu untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 itu ya mungkin. Mulai digerakkan lagi. Memang berat Mas. Itu nggak boleh main. Itu sektor sablon, wasit, pelatih, banyak yang profesinya di situ terganggu secara ekonomi. Belum lagi dampak kepada pedagang-pedagang. Toko sepatu, toko kaos kaki, kaos, kostum macam-macam. Bola. Nampak ada. Tapi ini kan semuanya, seluruh dunia. Jadi tidak begitu terasa kalau kita syukuri bahwa kita menyadari bahwa penting ternyata olahraga itu. Karena apa? Pada saat berhenti ekonominya berhenti. Betul. Seperti itu. Cuman begini Pak Riyad, ini saya melihat ada sebagian masyarakat yang berprestasi di bidang olahraga. Ya mungkin ada yang bola, ada yang lainnya, atlet lainnya. Tapi pada era sebelumnya itu kurang mendapat perhatian. Hingga saat ini keberadaannya kurang menguntungkan. Itulah yang saya maksudkan, pemerintah ini harus, kalau tentara pensiun, polisi pensiun, ada jaminannya, ada tali asih dari pemerintah terus menerus sampai dia wafat. Di bidang olahraga juga harus ada gitu, ada standarisasi. Kalau kamu prestasi bagus, membawa nama Sidoarjo, misalkan nama kabupaten, kamu sampai terjadi pensiun, meninggal, atau cacat lah. Ada perhatian, ada tunjangan. Jadi seperti itu, ke depan harus seperti itu. Sehingga para atlet sudah tidak ragu lagi kan. Kalau enggak, diasuransikan. Betul. Ada program asuransi banyak luas. Program asuransi preminya dibayar dia pada saat dia aktif untuk dana pensiunnya. Harus dipikirkan itu. Kita akan malu, pemerintah akan malu, pegiat olahraga malu. Lihat dulu timnas sekarang keleleran. Cari makan aja susah. Itu yang perlu kita perhatikan. Mungkin dengan kerjasama yang bagus dengan sektor swasta. Digalakkan semua sektor swasta. Berarti untuk masuk ke situ, termasuk anak-anak mulai dari SD itu mulai di kader Pak di kaderisasi ya. Ini sebetulnya pemerintah itu mudah Mas. Rakyat miskin, enggak boleh APBD, boleh. Jadi pada saat dia dulu anak-anak dulu, siswa SD sampai SMP, kan di Pemda itu ada dinas sosial. Ada dinas kesehatan. Itu diberdayakan dinas sosial. Anak yang berprestasi ditunjang keluarganya, sekolahnya, dinas pendidikan sekolahnya disubsidi untuk kebutuhan sehari-harinya, kesehatannya, vitaminnya, susunya, semua dinas kesehatan. Kalau ini disinergikan semua tiap Pemda,
selesai masalahnya di daerah itu. Yang prestasi pasti jalan. Karena didukung. Tapi pemerintah langsung mengeluarkan uang ini untuk sepak bola belum. Hindari dulu kalau tidak jadi. Karena dilewatkan lewat program-program itu tadi yang menyentuh langsung. Tapi mungkin sebagian masyarakat banyak yang belum tahu. Oh, ternyata seperti itu. Jadi artinya untuk mendapatkan perhatian itu harus betul-betul ke dinas sosial dan dinas-dinas keterkaitan. Iya harus. Jadi ini bupatinya, wali kotanya harus turun tangan. Dinas sosial, ayo PSS, apa yang kamu butuhkan? Asosiasi voli, apa yang kamu perlukan? Basket, ini anak-anak prestasi harus ditunjang bagaimana? Uang dinas kesehatannya, fisiknya anaknya diturunkan semua timnya. Tapi ini mungkin yang terakhir tentang persepak bolaan, Pak Rian. Dari waktu ke waktu hingga tahun 2020 ini peningkatannya seperti apa? Khusus persepak bolaan. Kita ngomong dari aja ya ke 2019 saja ya. 20 ini kita berhentikan karena COVID. Belum ada hasil dari yang kongres kemarin. Kompetisi berhenti. Tapi sampai meningkat terus. Meningkat terus ya. Sektor ekonomi yang terbangun luar biasa. Sponsorship yang turun. Jawa Timur aja itu tanpa biaya tiga-tiganya. Jadi klubnya nggak perlu pendaftaran untuk bayar ikut kompetisi yang dulu 10 juta, nggak perlu tiap bulan. Lalu bayari wasit, perangkat pertandingan, semua dikelola oleh PSSI Jawa Timur dari sponsorship. Sponsorship. Iya, karena bukan minta ini, kerjasama. Kerjasama. Berarti antusias ada sebetulnya. Gitu ya. Liga 1, ratusan miliar didapatkan. Semua itu kalau dikelola dengan baik, transparan. Betul. Lalu punya tujuan, punya misi yang bagus, semua pasti itu. Iya. Asik sekali ya. Jadi selain bisa dikelola secara ekonomi, klubnya jadi ringan. Karena klub itu kalau hanya klub saja, tidak punya penghasilan dari sponsorship, ya kuat-kuat bosnya saja. Karena pengeluarannya banyak. Mungkin ini yang terakhir Pak Riyad. Tadi sudah terakhir lagi. Ini terakhir. Menjelang ini di saat pandemi COVID-19 ini kira-kira pesan khusus apa terhadap para atlet persepak bolaan dan tetap secara umum? Fisik dijaga di rumah masing-masing. Fisik dijaga, kemampuan skill dijaga, latihan dijaga, kesehatan dijaga. Insya Allah semua ini akan berlalu. Allah ngasih cobaan kita ini pasti akan berakhir. Tapi begitu berakhir fisiknya siap, bukan si fisik loyo. Siap semuanya. Kita contoh di KONI tetap ditunjang KONI. Meskipun dia di rumah kan tetap kesehatannya, vitaminnya semua dan latihan fisiknya dipantau terus. Untuk yang PON. Harus semuanya harus aktif dengan sistem yang baru. Gak pakai rangkulan lagi ambil konco-konco ini. Jaraknya latihan fisiknya dijaga dengan sistem yang baru lah kita lakukan. Saling menjaga. Insya Allah berakhir lah semuanya. Oke, mungkin itu ngobrol santai saya bersama Pak Riyad. Terima kasih. Insya Allah akan bermanfaat buat masyarakat persepak bolaan dan secara umum. Amin, insya Allah. Tetap semangat dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.